Dalam mimpinya, ia sedang berdiri di sebuah ruangan yang gelap. Di sana, ia melihat sesosok wanita bergaun merah yang sedang membelakanginya. Nah, ketika wanita ini berbalik menghadapnya, ia lalu melihat separuh wajahnya sudah rusak seperti dipukul benda keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Yopi Zuriansa di channel kesayangan kita Ruang Misteri. Di video kali ini seperti biasa aku akan menceritakan sebuah kisah-kisah horor yang pastinya membuat jantung kalian berdegup dengan kencang. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor tentang sebuah lukisan yang selalu mengeluarkan darah. Ada apa di balik misteri lukisan ini? Langsung saja kita bahas di jalan ceritanya. Ada seorang pria bernama Tama. Ia adalah salah satu kolektor lukisan tua. Suatu ketika ia sedang memperhatikan sebuah lukisan, di mana lukisan itu adalah lukisan seorang wanita yang berpakaian merah dan rambutnya terurai, dan sorot matanya seolah-olah sedang menatapnya. Lukisan ini ia temukan di sebuah galeri tua yang hampir bangkrut. Lukisan ini dijual dengan harga yang sangat murah. Tanpa pikir panjang lagi, Tama lalu membelinya. Nah, ketika Tama ingin membawa pulang lukisan tersebut, ia merasakan perasaan aneh, seolah-olah mata lukisan ini sedang mengikutinya. Nah, malam itu Tama sedang memasang sebuah lukisan di ruangan tamu. Lalu ia duduk di sebuah sofa dan ia merasa malam itu terasa aneh. Suasananya begitu dingin dan udara begitu lembab. Tiba-tiba, ketika ia sedang bersantai di sofa tersebut, ia mendengar panggilan. Suara wanita yang sedang memanggil namanya, Tama. Lalu Tama terkejut dan menoleh ke sekeliling ruangan, tapi ia tidak melihat seorang pun yang ada di sana. Nah, saat itu Tama mencoba mengabaikannya. Ia berpikir ini mungkin sekedar halusinasinya saja. Nah, ketika ia sedang bersantai sambil memandang lukisan itu, tiba-tiba ada darah yang mengalir dari mata lukisan tersebut. Ketika Tama mendekati lukisan itu, ia melihat ada tetesan darah yang mengalir dari lukisan tersebut. Lalu ia mundur, jantungnya berdegup kencang pada malam itu, dan ia mengusap-ngusap matanya. Mungkin ia berpikir ia sedang lelah atau berhalusinasi. Tapi ketika ia memperhatikan lagi, ternyata memang benar ada darah yang mengalir di lukisan itu dan sampai mengalir ke bingkai. Nah, sejak kejadian malam itu, dimulailah teror-teror yang menakutkan di kehidupan Tama. Malam pertama setelah Tama membawa lukisan itu, ia tidur dalam keadaan yang gelisah. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu teringat foto wanita yang ada di lukisan tersebut. Malam itu, Tama sedang bermimpi. Di dalam mimpinya, ia sedang berdiri di sebuah ruangan yang gelap. Di sana, ia melihat sesosok wanita bergaun merah yang sedang membelakanginya. Nah, ketika wanita ini berbalik menghadapnya, ia lalu melihat separuh wajahnya sudah rusak seperti dipukul benda keras. Tapi sorot matanya hitam sambil menatap Tama pada saat itu. Wanita itu lalu berkata, "Selesaikan aku," dengan suara lirih yang menyayat hati. Tama ingin berlari, tapi ada sesuatu yang sedang menyengkeramnya. Tubuhnya terasa berat. Tiba-tiba terdengar kembali suara itu dan berkata, "Tolong selesaikan aku." Lalu Tama terbangun dengan napas yang tersengal-sengal. Tubuhnya penuh dengan keringat. Setelah beberapa detik ia baru menyadari ia sudah kembali ke kamarnya. Tapi ada hal yang membuat Tama terkejut. Ia melihat pintu kamarnya yang sudah tertutup ternyata sudah terbuka. Padahal Tama yakin sebelum ia tidur ia sudah menutup kamar tersebut. Saat Tama ingin menutup pintu kamarnya, samar-samar terdengar suara dari ruangan tamu. Dengan sangat berat ia melangkah menuju ke sana. Tapi setiap langkahnya begitu berat, seolah-olah ada orang yang menahannya untuk pergi ke ruangan tamu itu. Saat Tama sampai di ruangan tamu, ia menatap lukisan itu. Ia melihat lukisan itu wajahnya tampak lebih hidup.
Matanya yang awalnya hanya menyorot ke depan kini sudah melirik ke arah Tama. Lalu ia melihat lukisan itu penuh dengan rembesan darah. Dan ada hal yang lebih mengejutkan pada malam itu, lukisan itu terdengar suara berkata, "Tolong selesaikan aku," sama persis dalam mimpinya. Keesokan harinya, Tama mencoba mengabaikan hal yang terjadi semalam. Ia berpikir mungkin itu sekedar halusinasinya. Dan pada saat itu Tama mencoba menghubungi sahabatnya bernama Rio, seorang fotografer yang juga menyukai lukisan-lukisan tua. Lalu Tama menelponnya dan berkata, "Aku ada sesuatu yang mungkin kamu sukai Rio dan cocok untuk menjadi koleksimu." Tak lama kemudian Rio sampai ke rumah Tama. Ketika ia menuju ke ruangan tamu, ia melihat lukisan tersebut. Rio berkata, "Wah, keren banget nih lukisan. Siapa sih yang melukisnya?" Tama hanya menggeleng, lalu ia berkata, "Aku menemukan lukisan ini di sebuah galeri tua dengan harga yang cukup murah." Tama lalu bercerita kepada Rio, "Semenjak aku membeli lukisan ini, aku menemukan hal-hal aneh. Aku melihat ada tetesan darah yang mengalir dari lukisan ini, dan aku pernah bermimpi pernah melihat wanita di lukisan tersebut." Rio hanya tertawa kecil. Ia berkata, "Kamu sudah besar kok percaya hal-hal mistis? Kamu percaya lukisan ini ada hantunya?" Sambil ia tertawa. Ketika Rio ingin memegang lukisan ini, tiba-tiba angin berhembus agak kencang. Lalu Rio berkata, "Kamu barusan ngerasa nggak ada suara angin yang berhembus?" Tama hanya mengangguk. Lalu Rio berkata, "Mungkin sugesti saja. Kalau kamu nggak suka lukisan ini, mending kamu jual saja." Setelah berbincang beberapa menit, akhirnya Rio berpamitan untuk pulang. Lalu malamnya, Tama mendapatkan hal yang mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara telepon dari nomor yang ia tidak kenal. Ketika ia ingin mengangkat telepon itu, terdengar seperti bukan suara manusia, tetapi suara desahan napas yang begitu berat seolah-olah menyimpan kepedihan. Dan telepon itu terputus secara tiba-tiba. Tidak lama kemudian, Tama mendapatkan informasi bahwa Rio ditemukan tewas di apartemennya, tergeletak di lantai, wajahnya penuh ketakutan, matanya melotot, dan mulutnya menganga seolah berteriak tapi suaranya tidak terdengar. Nah, yang paling mengerikan ditemukan setetes darah yang membentuk pola mata. Nah, mata ini sama persis dengan mata yang ada pada lukisan tersebut. Tama terduduk lemas dan ia berkata, "Ini benar-benar kutukan." Malam itu Tama tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia menutup matanya, ia selalu terbayang wajah Rio yang membeku ketakutan. Pikirannya membuatnya resah, lalu ia berpikir ada hubungan apa antara lukisan itu dengan kematian sahabatnya. Pukul 2 dini hari, Tama akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu tentang lukisan ini. Dengan perasaan ragu, ia mulai mengambil lukisan ini dan membawanya ke halaman belakang sambil memegang sebuah korek dan kertas untuk membakar lukisan ini. Terdengar suara di lukisan tersebut, "Jangan." Tiba-tiba lampu di ruangan itu di rumah Rio mulai berkedip-kedip dan tiba-tiba muncullah sosok wanita bergaun merah ini di hadapan Tama. Tama tiba-tiba berlari ketakutan masuk ke dalam rumah sambil meninggalkan lukisan itu di halaman belakang. Terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Ia menutup pintu dan terdengar ketukan sebanyak 3 kali dan terdengar suara "buka." Tiba-tiba Rio mundur dan mengambil sebuah pisau untuk menjaga diri. Seketika itu ia melihat hal yang mengejutkannya. Malam itu ia melihat lukisan yang tadi berada di luar sudah kembali ke tempat itu. Ia melihat lukisan itu tidak lagi mengeluarkan darah, hanya lukisan itu terlihat tersenyum mengeluarkan gigi-gigi tajam. Tama tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari tahu dari mana asal muasal lukisan ini. Ia lalu mencari informasi di internet dan menemukan bahwa yang melukis lukisan ini adalah seorang pelukis bernama Ardian Surya, seorang pelukis terkenal yang telah menghilang selama bertahun-tahun yang lalu. Dari beberapa artikel yang ia baca, Tama menemukan fakta yang mengejutkan.
Model yang ada di lukisan itu ia adalah seorang wanita muda yang bernama Sari. Ia seorang model cantik yang juga menghilang secara misterius. Beberapa sumber mengatakan bahwa Ardian jatuh cinta kepada Sari, tapi Sari menolak cintanya. Lalu Ardian menjadi gila lalu membunuhnya. Dan potret terakhirnya ia lukis menggunakan darahnya sendiri. Ada beberapa mitos mengatakan bahwa siapapun yang memiliki lukisan ini akan mengalami nasib yang buruk. Tama tersentak, ini bukan kebetulan. Kematian Rio, teror yang ia alami berhubungan dengan kutukan ini. Kalau ia tidak mendapatkan cara untuk menghentikan kutukan ini, maka ia akan jadi korban berikutnya. Dengan bantuan temannya Alia, Tama berhasil menemukan studio terakhir Ardian. Studio ini berada di pinggiran kota yang sudah lama terbengkalai. Mereka pergi pada malam itu menuju tempat ini dengan perasaan yang waspada. Saat memasuki bangunan tua ini, mereka menemukan banyak sekali lukisan-lukisan yang aneh. Lukisan ini banyak sekali terdapat wajah Sari dari berbagai ekspresi. Mulai dari ekspresi menjerit, menangis, tersenyum, bahkan mengancam. Tapi ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Ada satu lukisan yang identik dengan lukisan yang ada di rumah Tama. Tapi ada perbedaan kecil dari lukisan ini. Di bawah lukisan itu terdapat tulisan "bunuh dia". Tama dan Alia merasa ngeri. Sebelum mereka meninggalkan tempat itu, mereka menemukan sebuah pintu tua yang terkunci. Ketika mereka mendobraknya, mereka melihat di dalam ruangan itu ada sebuah kursi yang terdapat rantai yang sudah berkarat. Di belakang kursi itu, mereka menemukan sebuah kerangka manusia yang terkubur di balik dinding. Tama lalu berkata, "Ini jasad Sari." Lalu, tiba-tiba, angin berhembus dengan kencang, terdengar suara tangisan yang menggema di ruangan tersebut. Lalu sosok wanita bergaun merah muncul di hadapan mereka. Arya menjerit ketakutan dan sosok itu hanya tersenyum menatap mereka dengan tatapan yang kosong. Tama tahu ada satu cara untuk menghentikan ini. Lalu ia mengambil korek yang ada di sakunya lalu membakar kerangka Sari. Ketika api mulai berkobar, terdengar suara jeritan yang menggema di seluruh ruangan tersebut. Lukisan-lukisan yang ada di sana ikut terbakar dengan sendirinya. Wanita itu hanya menatap Tama. Wajahnya tidak lagi terlihat menyeramkan. Hanya tatapan lega seolah-olah ia berterima kasih Tama telah membebaskannya dari kutukan ini. Seiring berkobarnya api, wanita itu ikut menghilang. Beberapa hari kemudian Tama kembali ke rumahnya. Ia melihat lukisan yang ada di rumahnya telah menghilang. Teror-teror yang selama ini menghantuinya telah berakhir. Tapi suatu malam saat Tama ingin tidur, ia menerima sebuah paket. Setelah ia buka, ternyata paket itu berisi sebuah lukisan baru. Yang terdapat di dalamnya ada sebuah pria yang sedang ketakutan. Setelah ia perhatikan, ternyata lukisan tersebut adalah lukisan dirinya. Nah, beginilah akhir dari cerita lukisan berdarah ini. Bagi teman-teman yang memiliki cerita-cerita horor atau pengalaman-pengalaman yang serupa, jangan ragu untuk meninggalkan di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, aku ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru tentang konten-konten misteri aku. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di cerita berikutnya.